Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andrika Rizal dalam Mas Guru Papua Channel. Oke, Bapak Ibu semua, ya ini video khusus untuk Bapak Ibu yang sedang bertanya-tanya mengapa ada perubahan yang terjadi pada status validasi info GTK kita, Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu pasti merasa bahwasannya apa yang sebenarnya sedang terjadi ya. Ketika sebelumnya kode validasi info GTK kita ini sudah valid dengan kode 16, 07 dan bahkan bisa jadi ada yang sudah 08, lalu per tadi malam ya, jadi kemarin sudah berubah di tanggal 19 April ada terjadi perubahan menjadi statusnya, belum valid ya, invalid dengan kode berwarna merah dan kalau kita perjelas di sini, ini, status kode validasinya itu adalah 02 teman-teman. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini juga ada yang terjadi kebalikannya ya. Jadi ada yang semulanya dari 02 dia menjadi statusnya 16 ya atau bahkan sudah 07. Nah, apa sih yang sebenarnya terjadi Bapak Ibu dan apa yang harus kita lakukan bagi yang terjadi perubahan dari hijau ke merah seperti ini Bapak Ibu? Oke, sebelum kita lanjutkan, silahkan Bapak Ibu bisa klik subscribe dulu serta aktifkan notifikasi lonceng di sebelahnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta silahkan like dan share kepada rekan-rekan sesama guru kita di luar sana agar jangan banyak lagi rekan-rekan guru kita yang kebingungan serta panik Bapak Ibu ya karena di video ini akan kami berikan solusinya seperti apa. Oke, namun sebelum itu kita akan intro terlebih dahulu. Oke, Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi di sini Bapak Ibu, eee, status ini kami pantau untuk energi pengajuan, tunjangan profesi guru di, profil kami sendiri ini terjadi perubahan ya. Dari yang semulanya status validasinya itu sudah 07 ya, sudah 07 menjadi statusnya tidak valid ataupun 02. Nah, di sini saya tidak bisa mendapatkan, screenshot yang terbaru karena pada waktu saat ini ya, pukul 4 sore waktu Indonesia Timur, di sini kami akses info GTK namun sedang dalam perbaikan atau sedang maintenance. Jadi tadi pagi kami mendapatkan status, 02 ini dan membuat kami sedikit, apa ya, bertanya-tanya dan sedikit kebingungan mengapa hal ini bisa terjadi ya. Namun sebelumnya Bapak Ibu, mari kita pahami dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika Bapak Ibu pertama itu statusnya pasti adalah kode 16 ya, artinya, validasi ini menunggu pengusulan oleh operator tunjangan yang ada di dinas, kabupaten kota ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, biasanya kita akan diminta untuk mengumpulkan berkas-berkas fisik ke kantor dinas setempat Bapak Ibu. Sehingga berkas ini pun kemarin sudah kami kumpulkan ya. Ketika kodenya 16 ini hasil print out ini kami kumpulkan ke dinas pendidikan setempat. Nah, ketika sudah kami kumpulkan, 3 hari kemudian terjadi perubahan kode yang semulanya 16 menjadi 07, yang mana keterangannya itu adalah proses pengusulan SKTPG Bapak Ibu. Nah, ada rekan saya yang sudah, berubah menjadi status 08 dengan keterangannya adalah SKTPG itu telah terbit, jadi tinggal menunggu realisasi dari TPG triwulan 1 gitu. Nah, namun di sini ada perubahan Bapak Ibu, yang membuat, kami pribadi kebingungan mengapa hal ini bisa terjadi ya, mengapa hal ini bisa terjadi. Nah, akhirnya kami bertanya kepada salah satu, admin dari, eee, info GTK yang ada di dinas kabupaten setempat kami ya. Di sini mohon maaf saya sensor nama beliau ya. Di sini saya bertanya ya, "Selamat pagi Pak, maaf, mau bertanya, sebelumnya kami sudah kumpul berkas print out info GTK yang valid dan terpantau hingga 3 hari lalu pun statusnya masih valid dengan kode 07. Namun pagi ini kami pantau di info GTK tersebut ya, statusnya itu sudah berubah menjadi tidak valid 02." Nah, jadi di sini Bapak Ibu ya, ketika kami lihat tadi pagi itu, ya ada linearitas di info GTK yang tidak linear. Nah, padahal antara, SKL atau surat keterangan lulus atau jurusan kita ketiga PPG kita itu sesuai ya. Jadi saya,
PPG-nya matematika dan kemudian mapel di sekolahnya itu juga matematika. Jadi sudah sesuai Bapak Ibu ya. Maka saya minta mohon petunjuknya untuk, saya bertanya ke beliau ini. Nah, lalu informasi yang diberikan oleh beliau seperti ini ya, bahwasannya SIM tunjangan, SIM tun ini untuk beliau punya masih maintenance ya. Nah, untuk persoalan seperti itu, kita diinformasikan agar jangan sekali-kali mengotak-atik dapodik kita ya. Jadi ketika kemarin itu kan jam jam pelajaran kita atau total JP kita itu kan sudah valid ya, sehingga saya punya pun sudah jadi 07 gitu. Jadi ketika itu sudah terjadi, maka Bapak Ibu disarankan untuk tidak mengotak-atik dapodiknya, lalu melakukan sinkronisasi ya. Biarkan saja GTK pusat yang menarik data ya. Itu yang, setelah saya konfirmasi di sini gitu. Nah, berarti untuk kasus tidak valid yang sekarang ini abaikan saja ya gitu. Biar GTK pusat yang melakukan perbaikan data ya. Jadi, informasinya seperti itu ya, iya katanya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita mau memastikan Bapak Ibu bahwasannya di dapodik kita itu tidak terjadi perubahan yang signifikan, Bapak Ibu bisa login ke PTK Datadik ya Bapak Ibu. PTK Datadik login menggunakan user dapodik Bapak Ibu masing-masing, kemudian pilih lembaga induknya ya. Lembaga induk seperti saya tadi. Nah, di sini Bapak Ibu langsung menuju ke bagian tugas ya, mohon maaf, beban ajar. Nah, untuk melihat apakah ada terjadi perubahan atau sudah diotak-atik oleh operator kita atau tidak Bapak Ibu. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat, semua ini terpantau ya, saya pantau ini masih sesuai Bapak Ibu. Yang mana jika semua ini dikalkulasikan, ini total JP-nya itu adalah 45 jam Bapak Ibu ya, 45 jam. Nah, ini belum ditambah dengan, tugas saya sebagai koordinator P5 ya, koordinator P5 yang mana di info GTK itu terbacanya adalah 4 jam, berarti totalnya adalah 49 jam. Nah, untuk, SMP dan juga SMA ya, ini SMP ini sebagai induk saya dan SMA ini non induk saya gitu. Nah, tadi pagi info yang kami pantau di info GTK itu yang valid hanya 4 jam, jadi hanya koordinator P5 saja. Untuk matematikanya tidak valid gitu. Nah, sehingga, berdasarkan informasi dari beliau ini, maka yang perlu kita lakukan adalah membiarkan saja ya. Jadi tidak perlu Bapak Ibu panik, silahkan bersabar, kita menunggu saja perubahan informasi dari info GTK yang, sudah diberikan Bapak Ibu. Nah, dan sepertinya hal hal tersebut ya, yang disampaikan oleh beliau ini, salah satu, salah satu orang yang ada di bidang GTK di dinas pendidikan kami, ini, sepertinya benar ya. Karena per sore ini ketika kami akses pun sistem info GTK ini sedang dalam maintenance atau perbaikan ya. Jadi kita berdoa saja, kita sama-sama berharap semoga ketika info GTK ini sudah resmi, sudah selesai maintenance-nya, maka semua data itu akan sesuai Bapak Ibu ya, semua data itu akan sesuai dan kita sama-sama berdoa semoga saja apa yang kita harapkan untuk pencairan tunjangan profesi guru ini segera terrealisasi untuk, TPG triwulan 1 gitu ya. Sehingga untuk triwulan 2 nanti kita, tidak perlu bersusah payah ataupun panik gitu ya dalam mempersiapkan, pencairan, tunjangan profesi guru itu. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi, intinya adalah sepertinya hal ini terjadi ya, kode hijau menjadi merah ini terjadi bisa jadi karena info GTK itu belum 100% valid gitu, belum 100% tersinkronisasi datanya. Karena karena posisinya banyak rekan-rekan kita yang ASN yang statusnya masih mentok di 02. Nah, sedangkan kita yang tenaga honorer ya, kami pribadi yang tenaga honorer itu sudah berubah 07. Nah, perubahan itu membuat teman-teman yang ASN itu 02 jadi 07 dan kemudian kami pribadi ini kebalikannya gitu ya, jadi 07 menjadi 02. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya, bisa jadi status info GTK ini belum maksimal 100% sehingga marilah kita bersabar lagi Bapak Ibu ya. Kita ambil hikmahnya saja, siapa tahu Bapak Ibu yang kemarin berharap
cair sebelum, hari raya ya, anggaplah sebagai THR, ya kita ambil hikmahnya, semoga kita sama-sama berdoa, semoga ini akan cair sebelum, pelaksanaan hari raya Idul Adha, supaya kita bisa melaksanakan ibadah kurban juga Bapak Ibu, ya. Seperti itu, ya, mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan dan berbagi pada video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk share kepada rekan-rekan yang membutuhkan ya, supaya rekan-rekan kita pun tidak panik dan sudah mengetahui info ini. Itu saja, terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.